Sebentar, nunggu persiapan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7C. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Sehat ya? Oke, syukurlah. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Cukup anak-anak. Oke, ya. Tadi sudah sarapan semua belum ini? Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Oke. Jadi di bulan Oktober nanti insya Allah kita bisa bertatap muka di kelas kalian ya, di kelas 7C. Bajunya ada yang sudah jadi, ada yang belum ya. Yang masih pakai OSIS, baju batiknya sudah jadi belum nak? Sudah dijahitkan belum? Belum ya, ya segera ya nanti biar pas waktu di sekolah sudah berseragam semua, gitu ya. Oke, ini untuk mengawali coba Ibu beri tebak-tebakan, ya nak ya. Silakan di on-kan dulu kameranya, sama di on-kan mikrofonnya nanti setelah Ibu beri instruksi ya. Jadi ini kalau Ibu instruksinya begini. Terukan apa yang saya katakan, ya. Dengarkan apa yang saya katakan, perhatikan apa yang saya katakan, yang Ibu katakan, ya. Ini kelihatan jari Ibu. Kalau yang ini, maaf, kalau ini satu, ya. Kalau ini satu. Kalau yang ini dua. Nah, kalau yang ini tiga, ya. Tiga ya, nah kalau yang ini tiga. Ibu ulang, kalau ini satu, kalau yang ini dua, nah kalau yang ini tiga, ya, oke. Kalau ini, silakan di-on-kan kameranya, dijawab. Kalau ini? Satu. Satu. Kalau yang ini? Dua, Bu. Dua. Nah, kalau yang ini? Satu. Satu. Nah, kalau yang ini? Tiga. Ya. Perintahnya Satu. adalah dengarkan apa yang Ibu katakan. Gitu ya. Kalau ini satu, kalau yang ini dua, nah kalau yang ini tiga. Ini juga. Nah, kalau yang ini disebut tiga. Ya. Dengarkan apa yang Ibu katakan. Masih mikir ya? Oke, Ibu ulang ya. Kalau yang ini? Satu. Kalau yang ini? Ayo mikir. Berapa? Ayo di-on-kan dulu mikrofonnya. Kalau yang ini? Coba ulangin, Bu, dari awal agak jelas gitu, gak masuk ke otak, Bu. Ini Kata Ibu. karena online Putus, Bu, suaranya, Bu. tidak begitu jelas ya. Putus. Oke, Ibu ulangi ya. Kalau ini satu, ya. Sudah terdengar? Sudah. Ini kalau putus nanti nggak jadi main nanti. Ini ya, Ibu ulang ya. Kalau ini satu, ya. Kalau ini satu. Kalau yang ini dua. Nah, kalau yang ini tiga. Dengarkan apa yang Ibu katakan. Ya, oke. Pertanyaannya. Kalau ini? Satu. Oke, pintar. Satu, ya. Tiga, Bu. Nah, kalau yang ini? Dua, Bu. Dua. Nah, kalau yang Dua. ini? Tiga, Bu. Dua atau tiga? Tiga.
3. Oke, pinter. 3. Kemudian, Tiga. kalau ini? Tiga. Kalau ini? 3, Bu. Tiga, Bu. Kok bisa 3? 1, benar. Kali ini 1, ya kan? Kalau yang ini? Kalau yang ini? 2. Ya udah, nanti Ibu lanjutkan saat kita tatap muka ya, Nak ya. Kalau tatap muka kan jelas ya nanti ya. Baik, ini Ibu presensi dulu ya, Nak ya. Ibu presensi dulu siapa yang hadir dan siapa yang belum hadir. Ini untuk presensinya. Nih. Terus Ivan nomor 18. Dah. Kelihatan ya ini ya. Ibu panggil ya. Abraham Pangestu. Hadir, Bu. Oke. Aditya Reza. Hadir, Bu. Hadir. Kemudian Alfarel Ardias. Alfarel. Belum. Algarensa. Hadir, Bu. Hadir. Alia Putri. Hadir, Bu. Hadir. Ananda Maula. Ananda Maula. Belum. Anastasia Sekar. Hadir, Bu. Hadir. Austrin Cordelia. Hadir, Bu. Hadir. Avita Arika. Avita. Belum. Chandra Satria Pamungkas. Hadir. Hadir. Dedar Hanantyo. Hadir. Hadir ya. Dona Natalia. Hadir, Bu. Hadir. Elvanya. Hadir, Bu. Hadir. Firgista Vika. Elvanya Rafa. Coba Elvanya Rafa. Di-on-kan dulu kameranya, Nak. Elvanya. Oke, Elvanya. Nah. Herlia Ruth. Hadir, Bu. Hadir. Firgista tadi sudah hadir belum Firgista? Belum ya. Josea. Hadir, Bu. Josea. Jos. Dinyalakan dulu dong kameranya. Josea. Oke, Josea. Nah, bajunya udah rapi gitu. Katarina Belinda. Oke, Katarin. Belinda ya panggilnya ya. Kevin Rafael. Kevin. Belum. Maria Misha. Hadir, Bu. Oke. Musa Timur. Musa Timur. Oh, masih di Tenggara mungkin dia ya, belum hadir. Noah Albert. Hadir, Bu. Nah, ini Musa baru datang, ini sudah di timur dia. Musa Timur. Sudah hadir? Silakan menjawab, Nak. Musa. Musa mana Musa? Algarensa sudah hadir ya tadi ya. Musa Timur. Kalau tidak menjawab, Ibu anggap tidak hadir loh. Sudah hadir? Hadir, Bu. Di-on-kan dulu kameranya, Nak. Ganteng. Ya, Bu. Oke. Nah, ganteng no di-on-kan gitu loh. Pangeran Dharma. Pangeran Dharma. Pangeran? Nggak hadir. Kuensa. Hadir, Bu. Hadir. Raquel Lintang. Hadir, Bu. Hadir. Rosari. Rosari belum. Oke. Kemudian Setia Anggoro. Hadir, Bu. Setia Anggoro Hadir, Bu. belum. Setia Anggoro siapa? Ino. Ya, Bu. Oh iya, di-on-kan kameranya no. No? Oke, Ino. Ya. Tapi Takin.
Hadir, Bu. Hadir ya. Mana Tabita? Diangkat kameranya, Nak. Oke, Tabita ya. Ferry Christian Devano. Hadir, Bu. Oke, Ferry. Panggilnya siapa ini, Ferry? Fieri, Bu. Ferry ya. Lahirnya di kapal Ferry, bukan? Bukan ya? Bukan. Oke. Vincentius Gilang. Gilang, hadir. Oke. Fabian Jiwan Kristo. Fabian. Belum. Wahyu Budianto. Wahyu. Belum. Yosua Edward. Yosua. Oke. Jadi hari ini yang belum hadir, Ibu ulangi ya. Kalau belum, misalkan belum dipanggil, bisa kalian mengatakan hadir ya. Alfarel belum hadir. Kemudian Ananda Maula belum hadir. Avita Arika belum ya. Virgista, Kevin Rafael, Pangeran Dharma, Rosari, Vincentius Fabian, Wahyu Budianto, dan Yosua belum hadir semuanya ya. Baik. Hari ini anak-anak kita belajar tentang persamaan linear satu variabel. Tapi di dalam persamaan linear satu variabel itu ada materi prasyarat yang harus dipelajari. Namanya adalah bentuk aljabar, ya. Bentuk aljabar. Ada yang sudah pernah mendengar istilah bentuk aljabar, Nah, ini nih. Bentuk aljabar. Gimana? Ada yang sudah pernah mendengar istilah bentuk aljabar? Gambarnya nggak keluar, Bu. Gambarnya nggak keluar. Ya, Bu. Bisa nggak keluar ya? Begini sudah keluar belum? Belum, Bu. Hah? Sudah, Bu. Belum? Bentuk aljabar. Belum terlihat, Nak? Sudah, Bu. Oh, udah. Ya, oke. Punya saya Ya. belum, Bu. Punya kamu belum? Ya, Bu. Sekarang bagaimana? Sudah belum? Belum, Bu. Belum juga. Punya siapa yang belum kelihatan? Musa ya? Bisa, Bu. Padahal sudah Ibu share loh. Ini apa namanya? Coba kamu lihat di layar-layar yang lainnya. Maksudnya pakai HP atau pakai laptop, Musa? Pakai HP, Bu. Pakai HP. Coba dilihat di layar-layar yang lainnya ya. Karena kan ini ada yang bentuknya apa namanya? Yang presentasi ini kan tidak ada suaranya. Jadi yang ada suaranya cuma Ibu, tapi sudah ada gambarnya, sudah ada yang dipresentasikan. Coba dicek dulu yang Musa ya. Ya, Bu. Ino sudah kelihatan, Ino? Sudah, Bu. Sudah ya, ini sampai Ibu oret-oret dulu. Bentar, Ibu hapus dulu. Oke, ini ada bentuk aljabar matematika SMP kelas 7 semester 1 ya. Dalam bentuk aljabar ini operasi aljabar, nanti kita akan mengenal dulu tentang bentuk aljabar itu apa. Kemudian bentuk verbal kita ubah dalam bentuk simbolik atau bentuk aljabarnya. Di dalam aljabar ini nanti, jika ada operasi aljabar, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, sehingga dapat menyederhanakan bentuk aljabar itu. Itu ya, Nak ya. Lalu, sebelum mengenal bentuk aljabar, ini Ibu kenalkan terlebih dahulu penemu dari aljabar itu sendiri. Ya, Nak ya. Penemunya di sini adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi atau lebih dikenal dengan Al-Khawarizmi. Ini penemu matematikawan ya yang berasal dari Persia gitu. Beliau lahir sekitar tahun 780 Masehi. Berarti berapa tahun itu? Berapa tahun yang lalu coba?
Bu, videonya nggak jalan tuh, Bu. Videonya nggak jalan. Begini jalan tidak? Tahu. Tidak, Bu. Ini gambarnya Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi tidak kelihatan? Tidak, Sudah, Bu. Bu. Catatan. Sudah, Bu. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Belum, Bu. Mungkin yang belum tadi masih buffering ya. Masih Buka buffering nggak buku apa-apa. di buku paket. Buka di buku paket ada. Heliarut ngedep ya. Iya, Bu. Ya, benar. Ini di buku paket ya. Jadi Ibu ulas lagi. Jadi beliau lahir sekitar tahun 780 Masehi dan wafat sekitar tahun 850 Masehi di Irak, begitu ya. Selama hidupnya Al-Khawarizmi ini bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun, tempat ia belajar ilmu alam dan matematika. Ya, jadi Al-Khawarizmi ini tidak hanya matematikawan juga, tapi juga ahli dalam bahasa. Ya, di aljabar sendiri ada istilah algoritma. Nah, algoritma itu apa lagi, Bu? Algoritma ini nanti juga ada ilmunya, ilmu yang mempelajari tentang sandi-sandi seperti itu. Jadi misalkan ada pesan melalui WhatsApp gitu ya. Itu sebenarnya kan ada istilah enskripsi, deskripsi seperti itu ya. Itu masuk ke ilmu algoritma. Jadi nanti kalau anak-anakku ada yang tertarik di bidang IT ya, nanti ada ilmu algoritmanya ini ya, seperti membuat aplikasi gitu, membuat game kayak gitu ya. Itu pelajarannya tentang algoritma. Lalu anak-anak Ibu lanjutkan lagi. Aljabar sendiri berasal dari kata-kata aljabar ya. Satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat. Ini ya. Lalu aljabar tercantum dalam buku beliau ya, yang berjudul Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Aljabar wal Muqabalah, atau buku rangkuman untuk kalkulasi dengan melengkapkan dan menyeimbangkan, yang ditulis pada tahun 820 Masehi ya. Berarti sekitar 1200 tahun yang lalu ya. Lama banget ya. Buku pertama Al-Khawarizmi yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dikenal sebagai Liber Algebra et Al-Muqabalah oleh Robert dari Chester. Gitu. Sehingga Al-Khawarizmi ini dikenal atau dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Gitu. Namun julukan ini tidak hanya diberikan pada Bapak Al-Khawarizmi, tapi juga ke Diopantus dari Yunani kuno. Gitu ya, Nak ya. Jadi anak-anak, tauladan yang bisa diambil dari seorang Al-Khawarizmi, yang pertama adalah memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Gitu ya, Nak. Jadi semoga anak-anakku nanti satu atau beberapa dari kalian menjadi ilmuwan ya, yang bermanfaat ilmunya di dunia gitu ya. Jadi manfaatnya ilmunya itu bermanfaat untuk semua bidang ya. Barangkali nanti ada yang menemukan apa-apa seperti itu ya. Karena pertama dia harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Kemudian, masalah yang bisa diselesaikan asalkan kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi, ilmu aljabar ini digunakan tidak hanya di matematika saja, Nak, tapi juga di mapel yang lain begitu. Bisa fisika, biologi dan sebagainya. Itu menggunakan aljabar. Itu ya, Nak ya. Oke. Baik, Ibu lanjutkan. Kita mengenal bentuk aljabar setelah mengenal ilmuannya. Tolong yang kotak warna pink dibaca Aditya. Aditya. Adit? Ya, Bu. Oke. Di-on-kan dulu kameranya, Nak. Oke, silakan dibaca yang warna pink. Mengenal bentuk aljabar, Ibu membeli apel 7 lebih dari yang ayah beli. Jika apel yang ayah beli adalah X, maka apel yang ibu beli
dapat dinyatakan dengan X tambah 7. Jika banyak apel yang dibeli ayah adalah 10 buah, maka apel yang dibeli ibu adalah 17 buah. Dan bentuk X plus 7 kita disebut dengan bentuk aljabar. Terima kasih Adit. Jadi bentuk aljabar itu kalau di matematika biasanya kan kita mengenal hanya bilangan-bilangan ya nak ya. 1, 2, 3 ada bilangan semuanya gitu ya. Misalkan 21 tambah 25 lah gitu. Tapi kalau bentuk aljabar ini di sini ada hurufnya. Ya, jadi tidak hanya 1 tambah 5 tapi bisa aja 1 tambah X, 1 tambah M, 2 tambah C lah begitu. Ada hurufnya ya. Nah, huruf ini nanti kita pelajari di unsur bentuk aljabar setelah ini. Jadi anak-anak bentuk aljabar definisinya silahkan dibaca Dedar warna kuning. Ya, Bu. Di-on-kan kameranya. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Oke, thanks a lot, Dedar. Jadi bentuk aljabar itu suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf, ada hurufnya. Betul, nah. Untuk mewakili bilangan yang belum diketahui jumlahnya ada berapa gitu. Jadi itu bentuk aljabar. Misalkan 3M, nah itu bentuk aljabar. Itu ya. Terus misalkan Ibu berikan 2 plus C, bentuk aljabar bukan? Apakah merupakan bentuk aljabar, Alia? Iya, Bu. Iya ya. Ini, misalkan Ibu tulisnya 2 plus K. Ini ya. Plus M. Bentuk aljabar bukan? Apakah merupakan bentuk aljabar? Misha? Misha? Iya, Bu. Termasuk bentuk aljabar ya? Iya. Oke, benar. Kalau Ibu menulisnya 200A. Bentuk aljabar bukan? Gilang? Ya, Bu. Oke. Kenapa? Kenapa bentuk aljabar? Karena ada huruf yang belum diketahui, Bu. Oke, good. Kemudian, kalau Ibu menulisnya 2 min 5. Termasuk bentuk aljabar atau tidak? Ino? 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 Oke, ganti Herlia Ruth. Ruth? 2 kurangi 5, bentuk aljabar bukan Ruth? Ruth? Nah, di mana orangnya? Ibu ganti Alia Putri. Ya, Alia Putri. 2 kurangi 5 termasuk bentuk aljabar bukan Alia? Alia? Tidak, Bu. Iya. Termasuk ya? Suaranya kurang keras, Nak. Termasuk atau tidak? Tidak, Bu. Oh, tidak. Kenapa tidak, Alia? Karena tidak ada angka yang di belakangnya, Bu, yang belum diketahui. Karena tidak ada angka yang di belakangnya. Oke, benar ya. 2 kurangi 5 itu bukan bentuk aljabar. Bagaimana biar jadi bentuk aljabar? Ditambah apa kira-kira, Belinda? Belinda? Ditambah huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Ditambah apa kira-kira? Dimodifikasi jadi apa? 2 kurangi 5. 5 apa? 5N. 5 apa? 5N. 5M. Oke. Kamu suka huruf M ya? Ini termasuk bentuk Bu, aljabar. pada komen suaranya putus-putus. Oh ya. Sekarang masih putus-putus tidak? Tidak. Sekarang masih putus-putus? Padahal ini sinyalnya full sebenarnya.
Baik, Ibu lanjutkan. Bentuk aljabar sudah paham ya, Nak ya? Definisinya sudah paham semuanya? Sudah, baik. Ibu lanjutkan. Setelah bentuk aljabar, di sini ada unsur-unsur bentuk aljabar, gitu ya. Misalkan Ibu menuliskan bentuk aljabar tadi ya, 2 dikurangi 5M. 2 kurangi 5M, gitu. Di sini ada istilah apa namanya? Variabel. Ya. Bentar. Ada variabel. Kemudian ada konstanta, kemudian ada koefisien. Nah, ini gimana toh, Bu? Silakan untuk variabel dibaca. Rachel. Ya, Rachel. Variabel dibaca, Rachel? Ya, Bu. Mm-mm. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan. Di-on-kan dulu kameranya. Oh. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, dan Z. Variabel itu lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Berupa huruf ya. Berarti kalau 2 kurangi 5M, variabelnya apa, Rachel? Apa, Nak? M. Oke, benar ya, variabelnya M. Oke. Sekarang untuk konstanta. Konstanta dibaca Chandra. Silakan Chandra. Chandra. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Tidak memuat variabel ya. Berarti tidak memuat hurufnya ya, berupa bilangan saja sendiri. Berarti ini konstantanya apa, Chandra? Chandra? Konstantanya apa kira-kira, Chandra? Ada 2, ada negatif 5 di sini bilangannya. Yang mana, Chandra? Oke, biar dibantu Dedar. Konstantanya yang mana, Dedar? Dedar? Suara Ibu masuk nggak ini? Putus-putus, Bu. Putus-putus lagi? Oke, Dedar. Untuk konstanta, contohnya apa, Dedar? Dari Negatif 2 5, Bu. kurangi 5M. Yang 2 atau negatif 5 konstantanya? Negatif 5. Yang ini loh, tidak memuat variabel. Berarti tidak berdampingan dengan variabel. Berarti yang 2 atau negatif 5, Dedar? Yang yakin? 2, Ding. 2, Bu. 2, Bu. Ding, 2 ya, nggak pakai ding. Jadi konstanta. Ya, Bu, ya. Oke, benar sekali. Sekarang yang terakhir koefisien, Dedar. Dibaca, Dedar. Koefisien. Konfisien pada bentuk Koefisien. Coba diulang. Koefisien. Ayo, Dedar. Koefisien pada bentuk aljabar adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Berarti faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Maksudnya itu faktor konstanta itu berarti yang nempel sama variabelnya. Nempel sama hurufnya itu, nah. Itu koefisiennya. Sekarang koefisiennya kira-kira apa? Cesta. Koefisiennya apa, Nak? Yang 5, Bu.
Oke, benar sekali. Negatif 5 ya. Koefisiennya negatif 5. Ya, benar. Kalau ada negatif di depannya atau tanda minus itu ya, pengurangan itu juga diikutkan. Jadi itu koefisiennya juga. Itu ya. Oke, benar. Jadi koefisiennya negatif 5. Benar. Pinter-pinter ya, 7C ya. Sekarang Ibu lanjutkan ke unsur-unsur bentuk aljabar. Ya, ini ya. Unsur-unsur bentuk aljabar. Oh ya, ini tadi kan anak-anak sudah sudah membawa buku catatan ya, Nak ya. Silakan untuk ini dicatat dulu langsung biar nanti tidak ada tugas setelah ini. Maksudnya tidak ada tugas catatan setelah ini, gitu ya. Silakan untuk mengenal bentuk aljabar itu dicatat dulu. Bentuk aljabarnya dicatat di buku catatan, ya. Paham? Sudah paham, Nak? Yang kotak kuning, Bu. Yang warna kuning ini loh, Nak. Yang warna kuning itu Videonya nggak jalan. warna kuning itu dicatat ya di buku catatan. Videonya nggak jalan, Bu. Apanya videonya nggak jalan? Ini bentuk aljabarnya nggak kelihatan, Nak? Fungsinya kelihatan, tapi yang warna kuning itu nggak kelihatan, Bu. Yang warna kuning nggak kelihatan. Sekarang gimana? Sudah kelihatan belum? Tahu. Sudah ya? Yang warna kuning ini ya, kelihatan ya. Ini PG 20, ini menjatuhkan. Tolong di-on-kan kameranya biar Ibu bisa mengecek aktivitas kalian ya. Di-on-kan kameranya semuanya, Nak. Sedang mencatat atau sedang apa ya? Jadi misalnya itu nomor 1 sampai 20. Nah, itu salah sampai 20 monomer. Ya, warna kuning saja, bentuk aljabar. Sama jangan lupa atasnya diberi judul ya. Judulnya adalah bentuk aljabar tadi. Judul materinya. Ya udah, awal dari nanti kan di bawahnya dianalisis pemeriksaannya karena seperti itu. Iya. Aku belakangnya. Lagi ya, aku ya saya gitu. Jadi bagiannya kalau dari analisis Sudah? Oh, baik. Kalau sudah, untuk yang unsur-unsur. Nah, unsur-unsur ini catat dulu sampai koefisien ya, Nak ya. bukan juga aku yang tahu yang paman lu enteng enak gitu. Waduh. Nah itu kan aku ilmu pengalaman.
Untuk yang unsur-unsur bentuk aljabar sudah selesai belum, Nak? Belum, Bu. Ya Belum, udah, Bu. diselesaikan dulu ya. Ibu tak ke belakang dulu. Ini ada yang sudah ya, ditunggu dulu ya. Guru
Sudah, Nak? Sudah selesai mencatatnya yang ini unsur-unsur bentuk aljabar? Oke, untuk contoh selanjutnya ya, silakan diperhatikan anak-anakku. Nah, di sini ada contoh yang lebih banyak lagi ya tentang unsur-unsur bentuk aljabar. Ya, ini Ibu berikan 4P plus 7. Sudah kelihatan belum, Nak? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, di sini 4-nya ini sebagai koefisien ya. Dia berdampingan dengan variabel yaitu P. Kemudian konstantanya yang sendirian ini konstanta 7 gitu ya. Kemudian di sini ada juga suku-suku ya, istilah suku ya. Untuk suku pada bentuk aljabar ini ada 4P dan 7. Jadi suku di sini dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan, begitu ya, Nak ya. Lalu ada contoh lagi, 3X dikurangi 5. Ya. 3-nya ini sebagai koefisien. Lalu untuk variabelnya apa? Variabelnya adalah X. Kemudian konstantanya negatif 5. Jadi kalau misalkan di depannya itu ada pengurangan, konstantanya ini menjadi negatif. Min-nya ikut gitu ya, jadi negatif 5. Ya. Lalu sukunya itu ada 3X dan negatif 5. Kalau ada negatif di sini diikutkan ya. Tapi kalau misalkan depannya positif, tidak perlu ditulis plus 5, positif 5, itu tidak perlu, tapi langsung 5 saja. Itu ya, sudah paham? Sudah paham, Nak? Sudah. Untuk contoh selanjutnya, di sini ada bentuk aljabar 3 suku. 1, 2, 3. Ya. Untuk variabelnya Y di sini ya. Lalu koefisiennya ada 1 dan 5. Satunya ini di mana? Satunya ini ada di depan Y kuadrat ini loh, Nak. Nah, di depan Y kuadrat ini aslinya ada bilangan 1 ya, angka 1. Tapi satunya tidak perlu dituliskan gitu ya. Lalu 5-nya di sini di depan Y-nya, koefisiennya 5. Kemudian untuk konstanta yang sendirian ini ya. Ini negatif 8, negatifnya diikutkan. Sehingga untuk suku-sukunya ada Y kuadrat, 5Y, dan negatif 8. Tuh. Videonya nggak jalan. Bagaimana? Videonya punya aku nggak jalan. Videonya nggak jalan. Memang videonya nggak jalan ya, Nak? Videonya diam di tempat itu. Oh, Ini cuma gambar saja, unsur-unsur bentuk aljabar. Tapi kelihatan tuh unsur-unsur bentuk aljabarnya? kelihatan. Ya. Karena di sini kan PDF, jadi memang tidak bergerak ya. Cuma Ibu tambahkan coretan-coretan sekecil seperti ini ya. Silakan anak-anak untuk disalin dulu di buku catatan. Dicatat dulu ya, 3 menit ya. Yang itu Bu, yang unsur-unsur bentuk aljabar Bu. Iya, yang contohnya ini, yang di kiri dan di kanan. Udah. Bu, punya Musa nggak ada gambarnya, punya Musa? Punya Musa nggak ada gambarnya? Baik, begini saja. Ini Ya. PDF-nya Ibu kirimkan ke WhatsApp ya, biar nyatanya nanti kalau nggak ada gambarnya bisa membuka di WhatsApp ya. Bentar.
Sudah Ibu kirim ya Nak ya. Silakan yang yang tidak kelihatan gambarnya bisa membuka melalui WhatsApp ya. Sudah selesai? Sudah belum? Sudah menulis? Sudah, Bu. Baik. Kalau sudah Ibu lanjutkan lagi ya Nak ya. Tadi sudah unsur-unsur bentuk aljabar ya. Kemudian di sini ada mengubah masalah kontekstual ke dalam bentuk aljabar. Langkah mengubah masalah kontekstual menjadi bentuk aljabar adalah dengan memisalkan bilangan yang belum diketahui dengan suatu simbol atau huruf. Gitu ya. Sebagai contoh ini. Perhatikan gambar di bawah ini. UFO memiliki seekor kucing, kemudian mendapatkan hadiah satu kardus berisi kucing. Ya, dia sudah punya satu kucing, ya kan? Kemudian mendapatkan hadiah, berarti artinya ditambah ya. Ditambah dengan hadiah satu kardus ini, isinya kucing semua. Tapi ada berapa kucing? Tidak tahu. Makanya disimbolkan X. Ya. Boleh juga disimbolkan M, Y, C seperti itu. Ya, Nak ya. Jadi penulisannya untuk bentuk aljabar adalah 1 plus X. Begitu. Untuk contoh kedua, perhatikan gambar di samping. Kalau saya memiliki satu pak berisi pensil, kemudian saya berikan kepada boy 4 pensil, berapa pensil milik saya sekarang? Di sini satu pak berisi pensil, itu tidak dijelaskan ada berapa jumlah pensil yang ada di satu pak itu, ya. Jadi di sini dimisalkan Y, ya. Kemudian karena diberikan kepada boy, maka otomatis pensilnya berkurang, jadi kurangi 4. Jadi Y dikurangi 4. Begitu ya, itu untuk bentuk aljabarnya. Bagaimana anak-anakku sudah paham cara mengubah kontekstual ke dalam bentuk aljabar? Sudah paham? Paham, Bu. Paham ya? Silakan dicatat dulu untuk yang nomor 3 ini. Ya, yang 3 ini mengubah dan kemudian langkahnya. Jangan lupa untuk di-on-kan semuanya kameranya ya, biar bisa Ibu pantau. Silakan Ayah, Gilang, Dedar, Adit.
Misha, Josea. Sudah, Nak? Belum, Bu. Oh, Bentar belum. lagi. Baik, silakan. Belum, Bu. Sampun. Yang 3 mengubah itu, Bu. Iya, yang 3 dan warna pinknya. Sudah ya? Bentar lagi. Oh, bentar lagi. Ya udah, nggak apa, ditunggu dulu. Sudah, Bu. Sudah, kalau gitu Ibu lanjutkan ya, Nak. Nah, di sini ada soal latihan, Nak. Ya. Soal latihan ini nanti silakan dicoba, ya. Ada 3 soal latihan di sini. Boy memiliki kelereng banyaknya 3 kali kelereng Tior, sedangkan Tior memiliki kelereng 2 kali kelereng Odi ditambah 5. Tentukan banyak kelereng Boy jika kelereng Odi dimisalkan dengan 3P. Ya, ini nanti ya 1, 2, dan 3 untuk latihan soal. Tapi yang 3 ini enggak usah saja, ya. Yang 1 dan 2 saja. Gitu. Ibu lanjutkan. Sekarang ada operasi bentuk aljabar, ya. Operasi bentuk aljabar. Yang pertama yang kita bahas hari ini adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada 2 kelinci ditambah 3 kelinci. Kalau dijumlah ada 5 kelinci. Kelihatan gambarnya, anak-anak? Kelihatan ya? Bisa dipahami ya ini ya. Kalau 2 kelinci tambah 3 kelinci hasilnya adalah 5 kelinci. Ya. Ini kalau disimbolkan di sini ya. Kalau disimbolkan di sini 2 ya. Maaf ini terbalik menulisnya Ibu. Jadi di sini itu 2. Bu, jalan, Bu. Gimana? Ini Nah, di sini ada 3 kelinci dan 2 kelinci. Ditambahkan, berarti penulisannya gini, 2K ditambah 5. 2K ditambah 3K sama dengan 5K. Untuk operasi aljabar, operasi penjumlahan seperti itu ya, Nak ya. Jadi yang dijumlah hanya koefisiennya saja yang depan ini loh. Hasilnya adalah 5. Sementara untuk variabelnya tidak berubah.
tetap K begini ya. Sudah paham belum, Nak? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi kalau gini, 3 kelinci tambah 2 kelinci sama dengan 5 kelinci. Bukan 5 kelinci-kelinci atau 5 kelinci kuadrat, itu nggak mungkin ya. Jadi yang diubah, yang dioperasikan itu hanya koefisiennya saja. Begitu, untuk penjumlahan maupun pengurangan. Beda lagi dengan perkalian dan pembagian nanti yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Gitu. Untuk contoh, yo, siapa yang berani menjawab ini? 4M ditambah 5M. Berapa? Jalan dulu. 9M, Bu. Siapa namanya? Dedar. Ya, Bu. Tadi duluan siapa? Dedar atau siapa tadi yang duluan? Yang namanya Hara tuh loh, Bu, yang duluan. Oh ya, harapan. Harapan ini siapa namanya? Ibu lupa tadi siapa? Ferry. Siapa? Ferry. Ya, Oh, Ferry. Ya, oke. Ferry jawabannya apa tadi, Ferry? 9, Bu. 9 aja. Iya, 9M. Oh, yang mana? 9 saja atau 9M? 9M, Bu. Oke, benar. Jawabannya 9M. Benar sekali. Yang nomor 1. Yang nomor 2. Silakan. 2A. Saya, Bu. Nama dulu. 8A, 8A. Loh. 8A nomor 2. Hah? Coba Gilang Saputra. Gilang itu jawab nggak atau Gilang? Yang 2A. jawab duluan siapa? Gilang. Gilang atau siapa tadi? Ya, Gilang, Gilang. Bu. Jawabannya berapa, Gilang? 2A. 2A. Dapatnya dari mana? 5 dikurangi 3, Bu. Oke, pintar. 2A, benar ya. Sekarang yang nomor 3. Nama dulu ya, sebutkan nama dulu. Alia Putri. Saya, Bu. Alia Putri dulu. Alia. Alia, kamu mau menjawab, Nak? Iya. Suaranya kurang keras. Bu. Ya. Jawabannya apa, Alia? B. Sebentar, kurang keras ini suara kamu. Berapa jawabannya? 8B. Oke, 8B dari mana, Alia? 2 itu 5. 8. Jadi 8. Oke, benar. Jadi jawabannya 8B. Oke, ucap ya. Tadi ada Dedar, kemudian Dedar. Dedar dijawab ya. Dedar, Ferry, Ya, Gilang Bu. sama Ayah. Oke, sekarang yang nomor 4. Sebentar Ibu ganti dulu. Nah, nomor 4 anak-anak. Di sini ada yang pakai variabel, ya kan? Ada juga yang hanya konstanta. Kalau seperti ini, Ibu beri clue, mengoperasikannya ya disamakan. Kalau ada C-nya ya dioperasikan dengan C, yang tidak ada C atau konstanta saja dioperasikan dengan konstanta saja. Ya. Jadi tidak perlu diubah. Yang ini Ibu beri jawaban nomor 4, 9C ditambah 3C yang sama-sama ada C-nya yaitu 12C. Ya kan? Kemudian ini ada positif 5 ditambah positif 6. Ada positif 11, berarti artinya ditambah 11. Ini untuk nomor 4. 12C tambah 11 berapa? Bisa disederhanakan tidak, Bu? Tidak bisa ya. Karena ini misalkan ada 12 coklat dan ini 11-nya ini 11 uang misalkan 11 daun misalkan ya. Itu tidak bisa dijumlahkan karena mereka berbeda. Gitu ya, Nak ya. Sudah paham nomor 4? Paham, Bu. Paham ya. Silakan nomor 5. Siapa yang mau menjawab namanya dulu? Saya Bu, Misha, Bu. Misha. Jawabannya berapa, Misha? 8D ditambah D ditambah positif 4 dikurangin negatif 7. Dikurangi 7 ya. Jadi jawabannya berapa? 9D kurangi 3. Oke, 9D kurangi 3. Benar sekali ya, Nak ya. Kemudian nomor 6. Nomor 6.
Mulai. Nomor 6, ada yang bisa? Tambah 6. Siapa namanya? Nomor 6 siapa? Ayo. Ayo tadi yang belum kesebut tadi siapa ya? Yang cewek tadi yang menjawab, yang perempuan menjawab sebelum Dedar tadi loh. Tadi siapa ya? Nomor 6, enggak ada yang bisa ini. Ayo silakan. Oke, Ibu tunjuk ya, Anastasia Sekar. Anastasia, silakan dijawab, Nak. Tasya. Bentar, Bu. Oke. Ini batu Ibu lobet ini laptopnya. Ibu pindah tempat dulu ya. Sudah, Bu. Tasya belum. Tasya. Sudah, Bu. Oke, siap. 5Y dikurang 3Y sama dengan 2Y. Jawabannya berapa, 4 kurang Tasya? 2 sama dengan 2. 2Y tambah 2. Berapa? Saya ulang, Bu. 5Y dikurang 3Y sama dengan 2Y. 4 kurang 2 sama dengan 2. 2Y ditambah 2. Maaf ya, ganti tempat jadi wifi-nya harus di-setel ulang lagi. Tadi jawaban akhirnya apa? Anastasia, silakan. 2Y plus 2. 2Y plus 2. Oke, benar sekali, 2Y plus 2. Karena negatif 2 tambah 4 itu jawabannya 2. Oke. Terus yang ini Ibu yakin bisa. Sekarang nomor 9 dulu, Nak. 9, kemudian nanti nomor 10. Nomor 9 ini Ibu jelaskan ya, jelaskan dulu. Bu, ada gambarnya. Gak ada gambarnya. Bu. Oh iya. Sebentar. Oke. Sudah kelihatan ya, nomor 9 ya. Nomor 9 ini sudah harusnya. Sudah ya. Oke. Ini ada perkalian, Nak. Ada seperti ini kan bentuk
distribusi perkalian terhadap pengurangan yang ini. Ini distribusi perkalian terhadap penjumlahan. Jadi kalau ada seperti ini artinya dikali dulu nak. 2 kali 3x. Kemudian 2 dikali negatif 4. Ya. Yang ini 3 kali 3x. Lalu 3 kali 5. Jadi hasilnya itu anak-anak. Hitam semua. Gimana? Hitam semua. Sudah semua. Hitam semua, Bu. Hitam semua. Ini hitam semua enggak? Di tempatku juga. Masa enggak Masih, kelihatan? Bu. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Udah, Bu. Sudah, oke. Ibu lanjutkan. Jadi caranya adalah 2 kali 3x dulu. Berapa hasilnya? 2 kali 3. 6. X ditulis begini. Ya, paham belum? Paham. Kemudian 2 kali negatif 4. Berarti negatif 8. Gitu ya. Ini. Lalu ini. 3 kali 3x. Ada positif 9x. Ya. Lalu 3 kali 5. Positif 15. Ditambah 15. Gitu ya. Dari sini silakan dicoba disederhanakan dulu nak. Berapa jawabannya? Disederhanakan dulu. Nanti yang berani menjawab silakan sebut namanya ya. Saya, Bu. Siapa namanya? Maria Misha. Maria Misha lagi. Coba Ibu tunggu teman Maria Misha dulu, yang selain Maria dulu ya. Coba ada yang berani enggak? Sebentar. Selain Maria Misha ada yang mau menjawab? Halo. Algarensa. Algarensa masih di sini? Saya, Bu. Dedar. Dedar juga mau menjawab. Baik, Maria dulu. Silakan Maria Misha. Jawabannya apa Maria? 6x ditambah 9x dikurangi 8 tambah 15. Sama dengan 15x tambah 7. 15x ditambah 7. Oke. Kalau Dedar bagaimana jawabannya Dedar? Silakan di-on-kan dulu kameranya. Dedar. Negatif 3. Negatif 3 sama 23. Negatif. Coba diulang negatif 3 sama Negatif 3 sama 23. sama 23. Oke, kita cek ya nak ya. Jadi caranya adalah kita amati tanda di depan sukunya itu. Negatif atau positif. Ini 6x dengan 9x itu ditambah ya, karena depannya itu plus ya. 6x tambah 9x jadinya berapa nak? 15x. Oke, 15x gitu ya. Lalu yang konstanta ya. Konstanta ini ada negatif 8 karena depannya ada minus. Negatif 8 ditambah 15. Berapa hasilnya? 7. Positif atau negatif? Oke, positif 7. Itu ya. Jadi jawabannya yang lebih tepat yang punya Maria tadi ya. Jawab apa Dedar? Kamu sudah berani menjawab ya. Bagus ya. Oke. Dari nomor 9 ada yang ditanyakan atau sudah paham semuanya nak? Nomor 9? Sudah paham? Sudah. Baik. Sekarang yang nomor 10 ini. Nomor 10 ini mirip dengan nomor 9. Bedanya hanya seperti ini nak. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan diketahui panjangnya 3x ditambah 2 meter dan lebarnya 2x dikurangi 3 meter. Tentukan keliling taman tersebut dalam X.
Maksudnya dalam X ini nanti ada X-nya di jawabannya. Untuk keliling itu adalah menjumlah semua yang mengelilingi itu ya, batas-batasnya ini dijumlah. Ada apa saja? 3x plus 2, 2x min 3, 3x plus 2, 2x min 3. Ya. Ini dijumlah semua. Biar cepat, ini hasil akhirnya Ibu tunjukkan ya. Ini 3x ditambah 2x, 5x ya. 5x tambah 3x, 8x. 8x tambah 2x, 10x. Ini ya. Kemudian untuk yang konstanta ini ada 2. 2 kurangi 3, negatif 1. Negatif 1 tambah 2, 1. 1 kurangi 3, negatif 2. Ini. Jadi untuk keliling taman tersebut adalah 10x dikurangi 2 meter. Gitu anak-anak. Ya, tapi nanti kalau pas kalian mencatat ditulis semuanya ini ya. Semuanya panjang dan lebarnya ditulis beruntut gitulah ya. Sudah paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, ini untuk latihannya nanti setelah yang buat di awal tadi ya. Ada 6 soal di sini. Silakan nanti dikerjakan dengan caranya. Ya. Nomor 1. Mengumpulkannya di Google Classroom. Sudah Ibu siapkan di kolom tugasnya ya. Tulisannya PLSV. Di Google Classroom, PLSV. Persamaan linear satu variabel. Gitu ya, pertemuan 1. Nomor 1 ini nanti berarti menentukan banyak suku. Dihitung aja berapa sukunya ini. Kemudian variabelnya apa ini di A dan di B. Koefisiennya apa, konstantanya juga berapa. Bagaimana? Yang mana Bu soalnya, Bu? Video saya enggak. Oh ya sudah di WhatsApp grup itu loh. Itu sudah Ibu kirimkan materinya berupa PDF. Dibuka saja halaman terakhir ya. 1 sampai 6. Begitu ya, Nak ya? Baik, apakah ada pertanyaan? Untuk nomor 3 ya, pengurangan 5A kurangi 3B dengan 6A tambah 8B berarti yang depan dulu 5A kurangi 3B dikurangi 6A tambah 8B. Maksudnya begini, kalau seperti ini ya Nak, ini tulisnya gini, 5A dikurangi 3B. Dikurangi ya, kurangi ini 6A ditambah 8B. 8B ya. Kurung. Jadi kalau ada kurungnya begini, nanti dihilangkan dulu kurungnya. Jadinya 5A kurangi 3B tetap. Kurangi 3B. Dikurangi 6A. Dikurangi 8B. Maaf ya, tulisannya agak jelek banget ya. Tapi terbaca ya. Jadi ini loh, negatifnya ini min di sini tuh, itu dijabarkan. Jadi ini 6A-nya menjadi min, 8B-nya juga menjadi min. Gitu. Ya. Sementara nomor 4 dan 5, kurangkan. Kalau kurangkan itu berarti, ini min ya, ini ya. Kurangkan itu berarti yang belakang dikurangi dengan yang depan. Itu ya. Kalau kurangkan seperti itu. Tapi kalau pengurangan begini, yang depan di sini dikurangi yang belakang. Itu. Ya. Apakah ada pertanyaan? Gimana? Sudah paham anak-anak? Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah? Baik. Karena sudah paham, untuk mencatat silahkan dilanjutkan. Dilanjutkan dulu, sudah Ibu berikan materinya. Kemudian untuk tugas dikumpulkan maksimal 3 hari dari hari ini, ya. Berarti maksimal hari Sabtu. Gitu ya, Nak ya. Yang 6 ini, Bu. Ya, yang 6 ini dan 2 di atasnya tadi loh, Nak. 2 di atasnya yang ini tadi loh.
Ya, Bu. Ya, bawahnya kucing. Mas bingung. Yang ini ya, kelihatan toh? Yang dua ini ya. Dua ini ya. Yang dua ini sama yang 6 di bawah. Yang nomor 1 ini soalnya tidak perlu ditulis, enggak apa-apa. Ya. Bagaimana Adit? Ya, Bu. Oke. Ya, karena sudah paham, Ibu. Soalnya ditulis tidak, Bu? Yang ini enggak Ya, usah. Bu. Enggak usah. Yang jelas kalau misalkan menuliskan yang akhir ini, Nak, menuliskan yang terakhir ini, ditulis 5x min 7 itu tetap harus ditulis ya. Bentuk aljabarnya harus ditulis. Bentuk aljabarnya harus ditulis. Tapi untuk soalnya tidak perlu ditulis. Tentukan banyak itu tidak perlu. Yang penting ini bentuk aljabar ditulis, lalu dijawab suku sama dengan berapa, variabel, koefisien sama dengan apa, gitu. Ya. Begitu. Paham ya maksud Ibu ya? Paham. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri pertemuan hari ini, dilanjutkan untuk mencatat dulu ya. Mencatat materinya di buku catatan kalian, kemudian dikumpulkan di grup WhatsApp seperti biasanya. Gitu ya. Oke, Ibu tutup. Kita tutup dengan doa karena ini akhir pembelajaran ya. Mari kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Cukup anak-anak, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Tak boleh bukan. See you. Bye.